Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Ayu. Yeay. Sekarang kita akan melakukan percakapan coaching ya. Ya. Dari saya duluan. Nah, Baik, silahkan Bu Ayu. Bu Ayu yang terlebih dahulu menjadi coach. Saya menjadi coachnya ya. ya baik Bu Eka. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Ya, Astungkar selalu baik. Ya, Sungkara sehat selalu ya Bu ya. Ibu, Nggih. hmm, hari ini ada yang Ibu ingin bicarakan? Eh, iya, ada sedikit hal yang saya ingin bicarakan dengan Bu Ayu. Saya memiliki masalah di sekolah, terutama di kelas saya mengajar. Masalah apa yang Ibu alami di sekolah Ibu? Eh, ini masalahnya cukup eh, sering sebenarnya terjadi, mungkin ya di sekolah lain, tapi ini cukup baru untuk saya seperti itu Bu Ayu. Hmm, Jadi kan sebenarnya dulu pengalaman saya sebagai guru itu saya mengajar di fase A dan fase B. Jadi masih di kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi di tahun ini saya dipercayakan oleh kepala sekolah untuk bertugas menjadi guru kelas di fase C, yaitu di kelas 5 seperti itu. Ternyata perasaannya itu berbeda sekali Bu Ayu. Jadi kalau di kelas 1 sampai di kelas 4 mungkin permasalahannya cepat selesai dan bisa diselesaikan dengan murid saja seperti itu. Ternyata di fase C itu ada beberapa anak yang memang sudah mulai masuk pubertas. Jadi ada rasa keingintahuan yang lebih besar seperti itu. Jadi kejadiannya itu pada saat ekstrakurikuler ya, ada 2 orang anak yang eh, apa namanya membolos seperti itu Bu Ayu. Jadi ada ekstra pramuka di sekolah. ya, eh, Anak tersebut membolos. Ada 2 orang. Jadi orang pertama ya. itu bilangnya bajunya robek. Tetapi ternyata setelah saya cek kembali, sebenarnya awalnya dia bilang ingin ikut ekstra, tapi pada saat saya cek kembali, pada saat ekstra, uh, dia ternyata tidak ada di barisan seperti itu. Kemudian Ya. untuk orang kedua, awalnya bilang ikut, ternyata berdasarkan laporan teman-temannya, dia keluar sekolah. Hmm. Ternyata bertemu dengan anak laki-laki dari sekolah lain. Seperti itu, Bu Ayu. Iya, berarti Bu Eka dari yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Eka bahwa di sini sebelumnya Bu Eka mengajar di fase A dan fase B seperti itu Bu Nggih. Iya, Ya, kemudian sekarang Ibu ditugaskan pada fase C. Ya, iya, kemudian Bu Ayu. Ibu mengalami permasalahan menemukan anak didik Ibu yang melakukan tindakan eh, bolos seperti itu yang tadi Ibu sampaikan ya. Oke. Kemudian itu ada yang tadi bajunya robek. Kemudian saya juga tadi mendengarkan bahwa ada yang ingin bertemu dengan teman lainnya seperti itu mungkin di usia yang lebih dewasa seperti itu Bu Eka nggih. Itu Oke, niki Bu Ayu. anak Ibu yang melakukan tindakan seperti niki perempuan tapi laki-laki Bu? Perempuan, dua-duanya perempuan, Bu Ayu. Keduanya perempuan, berarti masih dalam mengalami masa pubertas seperti itu Bu ya? Iya, betul, Bu Ayu. Iya, Bu Eka, dari percakapan kita yang singkat ini, apa yang Bu Eka harapkan? Sebenarnya saya mengharapkan anak-anak di sekolah bisa jujur kepada gurunya sendiri seperti itu dan tidak membolos ekstra, apalagi alasannya
seperti yang dilakukan oleh kedua anak tersebut, seperti itu. Jika memang alasannya sakit atau udah upacara, seperti itu saya maklumi. Hanya saja ini sepertinya orang tuanya pun tidak tahu bahwa anak tersebut membolos, seperti itu, Bu Ayu. Oh, berarti dari sini yang saya tangkap sebenarnya murid-murid yang Bu Eka alami itu melakukan tindakan tersebut itu kena apa ya? Eh, Kalau dari seginya menurutnya Bu Eka melakukan Eh, pembolasan itu. Sepertinya satu, karena dia merasa lelah ya. Apalagi kan jam pelajaran atau intrakurikuler di sekolah itu sampai jam 12.30 biasanya, Bu Ayu. Ya. Mm. Kemudian dilanjutkan dengan ekstra pramuka ini diwajibkan untuk seluruh murid. Jadi dimulai dari pukul 1 sampai jam 3, Bu Ayu. Seperti itu. Sepertinya mereka kelelahan ya, atau memang eh, mereka mulai tertarik dengan hal-hal di luar, seperti itu. Akan ada yang bertemu dengan temannya ya di luar sekolah, seperti itu. Jadi karena pubertasnya dia ingin mencoba hal-hal baru itu, Bu Ayu. Iya, berarti muridnya Ibu di sini ingin mencoba hal-hal baru, Bu, ya, karena di masa dia mengalami pubertas seperti itu. Nah, Ibu Eka, menurut Ibu Eka ini idealnya murid yang Ibu Eka harapkan seperti apa? Idealnya yang saya harapkan itu eh, anak-anak eh, berlaku atau berperilaku sesuai dengan kesepakatan belajar kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, seperti itu. Jadi ada komunikasi yang baik antar guru dan murid. Berarti sesuai keyakinan kelas nih, Bu, nih. Dan juga Ye, saling menghargai seperti itu dengan teman ye, maupun dengan guru. Seperti itu ya, Bu Eka. Ya, betul Bu Bu Eka. Ayu. Nggih, Bu Eka, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Eka sekarang berada di skala nomor berapa? Sepertinya saya ada di skala 6 kali Bu ya. Skala 6, nggih. Kalau di skala 6 untuk mencapai skala 10, itu kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai di skala 10 itu? Hmm, Sebenarnya kan saya berperan atau tugasnya itu sebagai guru kelas. Tentunya saya akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dengan murid-murid yang ada di kelas, apalagi murid-murid yang memiliki masalah tersebut. Jadi kekuatan saya di sini yang pertama yaitu sebagai guru kelas. Kan lebih mudah untuk Iya, mengkoordinir atau berkoordinasi, berkomunikasi dengan mereka untuk menyelesaikan masalah. nggih, Kemudian yang kedua saya sudah membuat keyakinan kelas, mohon maaf, nggih, keyakinan kelas. Jadi mungkin kedepannya saya eh, mulai ini ya merevisi atau menanyakan kembali kepada murid tersebut tentang keyakinan kelas seperti itu. Nggih, baik Bu Eka, luar biasa Bu Eka ya. Bu Eka sudah mengetahui kekuatan yang Bu Eka miliki, ya Bu Eka ya. Semangat Bu Eka ya untuk mengaplikasikan itu. Nah, kemudian Bu Eka, untuk rencana Bu Eka ke depan, bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi? Eh, Sepertinya Bu Ayu, hal yang bisa saya lakukan sekarang itu tentunya melakukan diskusi ya dengan murid tersebut secara pribadi, seperti itu Bu Ayu. Secara pribadi, kemudian setelah berdiskusi dengan mereka, mengetahui alasan mereka melakukan seperti itu, kemudian Nggih, barulah saya bicara dengan murid-murid di seluruh kelas 5
agar mereka mengingat kembali tentang keyakinan kelas, seperti itu. Barulah mungkin saya bisa nanti Bu Ayu ya, Nggih, berkomunikasi dengan orang tua. nggih bisa nih. Iya. Nggih, Bu. Nggih. Iya, saya berkomunikasi dengan orang tua untuk, mengkonfirmasi mengenai Nggih. kejadian yang ada di sekolah, seperti itu, tentang anak mereka. Nggih, berarti rencana Ibu sudah luar biasa, Bu, ya. Ibu pertama melakukan pendekatan dengan, anak didik tersebut, kemudian melakukan komunikasi, kemudian juga mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, seperti itu, Bu Eka, ya? Iya, betul Bu Selanjutnya Ayu. juga Ibu juga merencanakan tadi saya tangkap untuk berkomunikasi dengan orang tua murid, agar orang tua juga mengetahui perilaku anaknya sehingga di sana bisa menemukan titik terang dari permasalahan ini. Seperti itu ya, Bu, nggih? Nggih. Nggih Bu nggih, Bu Ayu. nggih. Bu Eka, kira-kira dalam menjalankan rencana ini berapa lama jangka waktu yang diperlukan? Kebetulan ini kan masih anak-anak sekolahnya itu libur, Bu, ya, karena hari Nggih. raya Galungan dan Kuningan. Sepertinya saya akan melaksanakan, rencana saya tersebut setelah Kuningan, eee, jadi jangka waktunya mungkin dalam seminggu saya bisa, menyelesaikan masalah ini, Bu Ayu. Dalam jangka Ibu perkirakan dalam jangka waktu seminggu nggih, Bu, nggih? Nggih. Semoga berhasil nggih, Bu Eka, nggih. Kemudian Bu Eka, siapa yang akan membantu Ibu dalam, melaksanakan rencana aksi ini? Sepertinya saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat yang memang, kan kelas 5 itu ada 2 ya, Bu, ya, Bu, di sekolah saya. Jadi ada 5A sama 5B saja. Jadi nanti saya akan meminta bantuan guru kelas 5A untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk Nggih. melaksanakan, rencana ini. Karena kebetulan, kemarin yang memiliki masalah itu 2 orang anak ini dari kelas 5A dan kelas 5B, Bu Ayu. Nggih, berarti Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, nggih. Wah, luar biasa Bu Eka ya, Bu Eka sudah mengetahui sendiri apa yang harus mereka lakukan. Nah, luar biasa Bu Eka. Ya, Bu Eka, untuk di rencana aksi ini, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Rencana Komit komitmen ke depannya. Ya, ke depannya saya akan berkomitmen untuk, melaksanakan rencana saya ini, sehingga ke depannya anak-anak, mulai ada perubahan, jadi kegiatan ekstra berjalan lancar, tidak ada anak-anak yang membolos dengan berbagai alasan mereka, dan, eee, saya tetap berkomitmen untuk, dapat mendampingi anak-anak sehingga tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, seperti itu, Bu Ayu. Wow, bagus sekali Bu Eka ya, luar biasa komitmennya Ibu. Semoga nanti bisa diaplikasikan, terus bersemangat untuk anak didik kita, agar anak didik bisa berubah menjadi perubahan yang lebih baik lagi dari pelaku sebelumnya. Bu Eka, apakah ada lagi nih yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah cukup, Bu Ayu. Jadi saya sekarang sudah lebih lega ya, karena sudah menemukan solusi berkat bimbingan Bu Ayu. Nggih, sama-sama Bu Eka dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Eka telah memberi kepercayaan kepada saya, mau mau berbagi permasalahannya, sama-sama kita saling belajar di sini. Terima kasih juga Bu Eka, nggih. Nggih, terima kasih kembali Bu Ayu. Nggih, Bu Eka. Iya, Bu Eka. Nggih. Nah, tahap satu Kita sudah kita lanjutkan. selesaikan, Ibu. Nggih, lanjut sekarang nggih. Saya sebagai coach-nya, Ibu sebagai coach-nya. Baik. Halo, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Setungkara baik Bu, sehat selalu. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat. Hmm. Nggih, Bu. Bagaimana Bu Ayu, kita hari ini bertemu, mau membicarakan apa ini? Iya ini Bu, Kira-kira Bu kebetulan Ayu saya.
ada sesuatu tidak yang mau dibicarakan dengan saya? Apa atau ada kejadian di sekolah? Ada apa di sekolah, Bu Ayu? Bagaimana Ya, pekerjaannya, lancar? eh, Ibu, saya sedikit mengalami kendala nih, Bu. Saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada Ibu. Di sini Mhm, saya mempunyai anak didik. Salah satu anak didik saya ini dalam mengerjakan tugas yang saya berikan itu jarang sekali mau mengerjakan tugas, Ibu. Kalau itu pun jika mau mengerjakan mhm. tugas harus didampingi. Namun masalahnya di sini saya mengajar 28 murid Ibu nge. Jika saya Oh, hanya 28. fokus satu murid saja, murid yang lain merasa tidak adil seperti itu Ibu. Saya sudah berusaha Iya, mencoba membagi waktu saya dengan baik seperti itu Ibu. Namun tetap saja murid ini tidak mau mengerjakan tugasnya, jarang sekali seperti itu, Bu. Apalagi jika ada tindak lanjut berupa PR yang saya berikan pada anak didik saya ini, dia juga jarang sekali mau mengumpulkan tugasnya. Jika saya tanya kenapa tidak membuat tugas, hanya terdiam saja, Ibu. Kebetulan juga sifat anak didik saya ini dia pendiam, Ibu. Dia sedikit sekali bicaranya. Eee, Pernah saya berapa kali saya jadikan dia ketua dalam kelompok agar dia mau berlatih untuk berbicara, namun hanya sedikit kata yang dia keluarkan, seperti itu, Ibu. Dan saat dia di luar kelas pun, jam istirahat, anak didik saya ini juga dia diam, jarang untuk bergaul dengan teman sebayanya. Dia cenderung hanya bermain dengan anak atau teman yang dia sukai aja, seperti itu, Ibu. Baik. Jadi hari ini berarti kita mau membicarakan tentang, masalah yang terjadi di kelas Ibu, di salah satu murid seperti itu nggih? Nggih, Muridnya Ibu itu Eka. memiliki masalah, belajar, dalam belajar maupun sosialnya, seperti itu Bu Ayu ya? Iya, nggih, kebetulan Niki kan saya mengajari fase A ya di kelas 1. Di kelas Apalagi 1 dia nggih? Ya, nggih, peralihan dari TK ke SD seperti itu, Bu Eka. iya. Kemudian, dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang di posisi Ibu, Nggih, apa, eee, di mana posisi Ibu dalam mencapai tujuan Ibu ini? Jadi, kan tadi Ibu ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di salah satu murid kan? Nah, iya. permasalahannya itu ada pada permasalahan pembelajaran maupun ininya apa sosialnya seperti itu. Jadi dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu dalam mencapai tujuan pemecahan masalah ini di posisi yang mana Bu Ayu? Menurut saya masih ada di posisi 6, Bu, nggih, dari skala 10 itu, Bu Eka. Seperti Hmm, itu. okay. Harapannya Ibu ke depannya bagaimana Bu Ayu? Inginnya seperti apa ini yang terlihat dari murid tersebut? Harapan saya tentunya saya ingin anak didik saya ini, dapat mengerjakan tugas dengan baik, kemudian apabila ada tugas yang saya berikan berupa tindak lanjut, PR di rumah juga bisa mengumpulkan tugas dengan baik. Di sisi lain saya ingin anak didik saya ini dia aktif berbicara, berani untuk berbicara seperti itu Ibu, dan juga dengan teman sebayanya, dia bisa beradaptasi dengan baik seperti Ibu, sehingga dia bisa terlihat sama-sama sama teman-temannya, tidak menyendiri seperti itu, Ibu. Tidak hanya fokus sama satu orang yang dia sukai Iya. saja, seperti itu, Ibu. Baik, berarti, yang saya tangkap di sini Bu Ayu, harapannya itu satu anaknya jadi mandiri, Nggih, betul, Ibu. kedua memiliki tanggung jawab, Iya, dan Ibu. ketiga lebih percaya diri, seperti itu Bu Ayu ya? Iya, Ibu, benar sekali, Ibu. Ya, kemudian, eee, apa hambatan yang, Bu Ayu apakah Bu Ayu memiliki hambatan mungkin dalam mencapai, harapan tersebut Bu Ayu?
Ya, mungkin di sini kendala saya seperti ini, Bu, ya, karena, anak ini yang pendiam seperti itu, jadinya jika saya memberikan pertanyaan, teman lain yang angkat tangan, dia cenderung jarang angkat tangan. Jadi kan saya fokus ke murid yang angkat tangan, seperti itu, Bu, hambatannya saya. Di sini saya mungkin memanajemen waktunya saya yang harus saya, kuatkan kembali sehingga nanti saya juga bisa memberikan perhatian lebih juga kepada anak didik saya ini, seperti itu, Ibu. Berarti tadi hambatannya itu karena memang pribadi muridnya pendiam, Iya, kemudian betul Bu sekali, Ibu. Ayu eh, ingin lebih bisa memanage waktu seperti itu pada saat pembelajaran. Iya, Oke, betul jadi sekali, Bu Eka. eh, sekarang ini apa kekuatan yang Ibu bisa lakukan sehingga hambatan itu bisa tertutupi atau bisa teratasi seperti itu, Bu Ayu? Di sini kekuatan saya yang saya miliki tentunya saya sebagai seorang guru harus, mempunyai kompetensi yang, keterampilan guru yang harus semua saya kuasai seperti itu, Ibu. Di sini saya tentunya akan selalu berusaha dengan baik untuk memberikan, pendampingan yang terbaik untuk anak didik saya nanti. Untuk, terutama yang anak yang pendiam ini bagaimana caranya agar dia supaya aktif kembali, kemudian mau bergaul dengan temannya. Tentu di sini saya akan, eee sharing juga dengan rekan sejawat saya seperti itu, Ibu. Mendapatkan masukan dari teman saya yang sudah juga berpengalaman, seperti itu. Kemudian di sini juga saya harus juga mengembangkan kompetensi saya sebagaimana yaitu, profesional saya, pedagogik saya, seperti itu. Sehingga nanti saya bisa mengemas pembelajaran lebih baik lagi, sehingga dia mendapatkan pendampingan lebih, seperti itu. Iya, hebat sekali Bu Ayu ya. Jadi saya lihat di sini Bu Ayu sudah semangat untuk belajar dan terus memperbaiki diri ya Bu Ayu. Nggih, terima kasih Bu Eka. Jadi dari kedua hambatan itu atau kendala yang Ibu Ayu hadapi, apa rencana Ibu Ayu ke depannya? Bu Ayu maunya seperti apa untuk ke depannya, Bu Ayu? Rencana saya ke depannya di sini tentu saya pertama ingin melakukan pendekatan lebih dalam lagi kepada anak didik saya itu Bu Eka. Saya ingin dia, merasa nyaman dulu dengan gurunya sehingga nanti dia mau berbicara, mau menyampaikan pendapatnya, mengapa dia berperilaku seperti itu, Bu. Mungkin yang kedua, setelah melakukan pendekatan, kemudian saya berkomunikasi lebih dalam juga dengan anak didik saya itu. Kemudian tentu di sini juga yang, berperan penting juga adalah orang tua anak didik tersebut, Ibu. Ya, di sini tentunya saya akan berkomunikasi dengan orang tua tersebut untuk mendapatkan solusi dari, permasalahan saya ini juga. Karena di sini juga saya mengetahui kan orang tuanya sibuk bekerja, Bu, nggih, di pagi hari, jadi saya agak susah, bertemu dengan orang tua anak didik tersebut. Karena keseringan, karena rumahnya dekat sekolah, kadang dia jalan kaki, kadang dia juga teman Tuh. atau bibinya yang menjemput karena dia ada sepupu juga, seperti itu, Ibu. Di sini mungkin saya lebih, meminta orang tuanya meluangkan waktu sebentar saja untuk bisa berbincang dengan saya, untuk saya menyampaikan bagaimana, perilaku anaknya di sekolah, bagaimana dia dalam proses pembelajaran, sehingga nanti orang tuanya juga, bisa memberikan saya masukan terhadap perilakunya di rumah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dan mendapatkan suatu keputusan tepat dalam mengatasi anak didik saya tersebut. Seperti itu Ibu kiranya. Bagus, sudah hebat Bu Ayu. Jadi tadi saya tangkap rencananya ada 2 ya Bu Ayu ya. Nggih, Pertama itu pendekatan oleh Bu Ayu sendiri, jadi nggih Ibu supaya Eka. anak nyaman dulu ada di kelas kan seperti itu Bu Ayu ya? Iya Ibu Eka. Kemudian yang kedua pendekatan dengan orang tua. Ya memang Nggih. butuh waktu untuk pendekatan dengan orang tua, apalagi orang tua banyak ada kesibukan ya Bu Ayu ya, jadi Iya. kerjaan begitu, Ya, nggih. kita juga sebagai guru juga harus paham itu kan Ibu ya, karena kita juga tidak boleh memaksakan juga, orang Iya tua juga bekerja kan untuk anaknya, tapi kita juga nanti, iya biar bisa sama-sama mencarikan solusi bagaimana nanti meluangkan waktu sebentar saja untuk membicarakan tentang kondisi anaknya, seperti iya itu. betul.
Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya? Apakah Bu Ayu menargetkan nih misalkan, nanti saya bisa, merubah atau anak ini ada perubahan misalkan kemandiriannya, kemudian tanggung jawab dan percaya dirinya ini 3 aspek ini akan, berubah dalam jangka waktu berapa lama Bu Ayu? Untuk jangka waktunya mungkin karena ini masih hari raya Ibu ya, mungkin setelah Kuningan ini akan saya langsung aplikasikan nih ke Bu, yang rencana yang akan saya sudah susun seperti itu. Jangka waktunya mungkin di sini kurang lebih saya berharap bisa 2 minggu sampai 1 bulan Ibu, karena ini dalam merubah proses perilaku kan juga memerlukan waktu yang cukup lama, tidak bisa Iya instan. betul Bu Ayu. Ini kan Apalagi juga mhm. kita berkomunikasi dengan orang tuanya, dia meluangkan waktunya, entah di hari apa dia dapat, kita juga harus berkonsultasi terlebih dahulu. Iya, berarti karena kita, Bu Ayu mau merubah perilaku kan seperti itu nggih? Nggih, Bu. Jadi butuh waktu yang agak panjang, seperti itu Bu Ayu ya. Nggih, betul Jadi sekali Bu Eka. eee siapa nih yang kira-kira dapat membantu Bu Ayu atau mengingatkan Bu Ayu untuk tetap menjaga komitmen dalam, melaksanakan aksi nyata ini? Tentu yang pertama kesadaran diri saya perlu saya tingkatkan Ibu. Bahwa saya sudah berkomitmen, tentu saya harus memiliki kesadaran diri bahwa saya harus melaksanakan apa yang telah saya sepakati, apa yang telah saya putuskan. Namun di sisi lain saya juga memerlukan dukungan dari rekan sejawat saya yang selalu juga memantau atau memberikan arahan juga, selalu mengingatkan saya juga terhadap rencana saya ini, saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, Iya, masalah yang saya hadapi seperti itu Ibu. Dan di sisi lain juga rencana ini juga harus memerlukan bantuan dari orang tua anak didik tersebut karena di sisi lain selain saya di sekolah yang mendampingi anak didik saya, juga mhm, tentunya di rumah orang tua juga mendampingi anaknya. Jadinya iya. sama-sama sejalan antara di rumah dan di sekolah sehingga menemukan lebih cepat titik terangnya. Seperti itu Ibu. Wah, hebat sekali Bu Ayu. Terima Kelihatan kasih sekali Bu. sudah, mau memiliki kesadaran diri, mau berkolaborasi juga itu sudah, komitmen atau langkah yang baik untuk, melaksanakan aksi nyata dari rencana Iya. Bu Ayu ya. Semoga harapan Bu Ayu nanti ke depannya bisa terwujud ya Bu Ayu ya. Iya, terima kasih Anak Bu Eka, tersebut Astungkara bisa terwujud, bisa anak didik tersebut bisa berperilaku lebih baik lagi, seperti itu iya. Ibu. Jadi nanti ini kan sudah semester 1 akhir ya Bu Ayu ya. Bentar itu Jadi akhir. nanti di semester 2 harapannya Bu Ayu dan, bisa terwujud, jadi nanti di semester 2 ke depannya lebih ceria anaknya. Nggih, Bu. Ya, Astungkara Ibu, Astungkara sekali, nggih, itu dia anaknya. tadi juga sudah disebutkan dimulainya nanti setelah Kuningan berarti ya? Iya, setelah Kuningan saya akan implementasikan langsung. Jadi kesimpulannya setelah Kuningan Bu Ayu akan melaksanakan aksi nyatanya, rencananya, nanti berarti kita apakah bisa bertemu lagi Bu Ayu untuk saya bisa melihat mungkin perkembangan, kita bisa bercakap-cakap lagi. Tentu saja Ibu bisa. Ya, jadi ke depannya kita bisa membicarakan bagaimana perkembangan anak tersebut. Kan seperti itu Bu Ayu ya? Iya, nggih Ibu, benar sekali. Saling sharing nanti Ibu, nggih. Iya, sharing karena saya juga butuh pengalaman Bu Ayu untuk, sebagai pengajar di kelas rendah, sedangkan pengalaman saya di kelas tinggi. Jadi kita saling bertukar, informasi dan pengalaman ya Bu Ayu. Nggih Ibu, pastinya Ibu, kita saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak didik kita Ibu, nggih. Nah, mantap Bu Ayu. Nggih, sama-sama Bu Eka. Iya, terima kasih ya Bu Ayu, nanti kita jumpa lagi. Nggih, terima kasih Bu Eka nggih, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau menuntun saya menemukan, berbagai solusi menghadapi masalah ini. Terima kasih banyak Bu Eka. Iya, sampai jumpa Bu Ayu. Sampai jumpa Bu Eka. Ya, jadi Iya, sekarang kita melakukan refleksi ya Bu Ayu ya. iya, baik Ibu, kita lanjut ke refleksi Bu, nggih. Boleh saya izin
mengetik dulu di Word, sebentar kita bahas sama-sama ya Bu Ayu ya. Nggih, boleh Ibu silakan. Bu Eka, mohon izin Iya Bu Ayu. untuk bertanya untuk umpan balik dari Bu Eka, apa yang Bu Eka rasakan saat di coaching? Perasaan saya sangat Nggih, senang nggih, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan bimbingan atau tuntunan dengan tuntunan dengan tuntunan sehingga menemukan solusi dari diri saya sendiri gitu kayaknya ya. ya yang saya bacakan ulang Bu nggih. Ya. Yang Bu Eka rasakan saat di coaching yaitu saya merasa senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan tuntunan sehingga menemukan solusi dari saya sendiri. Oh enggak. Dengan tuntunan dari coach gitu aja kali ya. Dari coach ya. Apa dari rekan sejawat ya? Rekan dalam kurung aja Bu ya, rekan sejawat dalam kurung ya. Coach itu ya. Dari rekan sejawat atau dalam kurung coach gitu Coach. aja. Iya. Saya ulang Bu ya lagi sekali nggih. Saya merasa senang dari Bu Eka niki nggih. Saya merasa senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan tuntunan dari rekan sejawat sehingga menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Seperti itu, Ibu? Ya. Iya, baik Bu Eka, terima kasih. Nah, sekarang giliran Bu Ayu. Bu Ayu gimana? Nggih, baik Bu. Saya merasa senang bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya. Menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan dengan tuntunan rekan sejawat saya mampu menemukan solusi yang tepat untuk masalah saya. Saya mampu menemukan Solusi yang tepat untuk masalah yang saya hadapi. Yang tepat untuk masalah yang saya hadapi. Iya, seperti itu Bu Eka. Iya. Nah, kira-kira Bu Ayu, ini kan ada pertanyaan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kira-kira apa ya dari kita tadi ya? Kalau saya mungkin kita lebih gini Bu, mengajukan ini kan karena kita baru yang kedua Bu nggih. Ya. Kemarin kan kita latihan yang kedua, lebih gini aja, lebih memperbanyak aja, lebih sering untuk latihan berbobot aja, mengajukan banyak berbobot. Itu aja, biar terbiasa nanti. Itu aja. Berarti meningkatkan kompetensi untuk itu ya, mengajukan pertanyaan berbobot itu aja. Iya. Baik Bu Ayu. Nggih. Bu Ayu, berarti Eka. Untuk meningkatkan atau memperbaiki itu berarti kita berdasarkan hal yang perlu ditingkatkan ya? Iya, dari pertanyaan yang kita kan di sini kita masih memperbaiki di mengajukan pertanyaan lebih sering berbobot. Maksudnya kita kan karena ini baru yang kedua Bu ya, seperti itu. Kemudian juga itu maunya tambahin gini Bu, refleksi untuk maksudnya kan selalu melakukan refleksi juga selain itu. Kan berkaitan juga dengan itu. Iya. Baik Bu Ayu.